Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Budian. Silakan masuk, Budian. Ya, Pak Anwar. Ini sedang mengganggu nggak? Saya ada berkepentingan sedikit pada Pak Anwar. Oh, ada apa ya? Ya, ada sedikit yang mau saya bicarakan dengan Pak Anwar tentang masalah pembelajaran. Boleh. Silakan duduk, Budian. Ya, kita ngobrol saja ya. Ngobrol apa ya? Ya, gimana, Budian? Ini ada waktunya Pak Anwar nih. Mungkin Pak Anwar punya pekerjaan yang lain mungkin untuk saat ini. Oh, untuk saat ini alhamdulillah saya longgar. Tidak sibuk ya? Tidak. Silakan, ada banyak waktu lah untuk ngobrol-ngobrol. Sharing ya. Ya, begini Pak Anwar, tujuan saya datang pada Pak Anwar karena mungkin saya merasa Pak Anwar itu senior saya juga ya. Dulu kan Pak Anwar memegang kelas tinggi ya di kelas 6. Betul. Sedangkan saya kan memang di bawah Pak Anwar ya. Dan untuk tahun ini kan Ibu Kepala menugaskan kita ya, tugas pembelajaran itu dirubah-rubah dan saya mendapatkan pembagian tidak sengaja di kelas tinggi yaitu kelas 6. Iya. Gitu. Ya, kemarin saya emang betul di kelas 6. Karena kebetulan dengan kesibukan yang berbagai macam, jadi saya meminta kepada guru-guru dan kesepakatan dengan kepala sekolah untuk mengajarnya di kelas rendah yaitu kelas 5. Kebetulan alhamdulillah di kelas 5 tidak menyita waktu banyak seperti yang di kelas 6 ya. Tentunya di kelas 6 banyak sekali waktu yang harus difokuskan, terutama dalam pembelajaran, pemadatan pembelajaran dan lain-lain. Iya. Ya. Kalau Budian di kelas 5 gimana sekarang? Di kelas 6 sekarang gimana Budian? Ya memang saya secara ini anaknya nyaman gitu ya. Tapi masalahnya ini dalam penguasaan materi ya. Penguasaan materi pembelajaran ya memang saya akui saya juga memang tidak terlalu menguasai ya. Untuk hal itu saya juga masih perlu belajar ya. Penguasaan materi di kelas 6. Banyak baca-baca dan mungkin salah satunya saya juga harus banyak berbicara atau sharing ya dengan satunya dengan Pak Anwar yang pernah berpengalaman beberapa tahun memegang kelas 6. Ya alhamdulillah di kelas 6 itu emang ibaratnya ya kita harus fokus, yang pertama fokus pada pembelajaran, pematangan pengetahuan kelas 6, pematangan sikap, berbagai macam lah dari semua pematangan seperti itu ya. Di kelas 6 itu sangat komplit sekali untuk menghadapi siswa atau peserta didik yang ada di pembekalan di akhir kan. Yang betul. Di akhir begitu. Begini Pak Anwar, mohon maaf ya sebelumnya. Ya memang kemarin kan sekarang saya udah menginjak nih materi tentang ini ya, matematika yaitu tentang pemahaman tentang bilangan bulat ya. Sebetulnya materi tersebut di kelas-kelas sebelumnya sudah juga kan disampaikan. Sudah diajarkan. Iya, tapi ya namanya juga anak-anak dan juga ini menjadikan tugas kita juga ya, bagaimana cara memberikan pemahaman yang sangat mendalam kepada anak-anak kelas 6. Apalagi kelas 6 itu kan harus menjelang ya standar kelulusan. Ya, masa kan pembelajaran itu tidak tuntas gitu ya. Begini, bagaimana gitu ya cara
memberikan materi pembelajaran tentang bilangan bulat kepada kelas 6. Untuk saat ini saya memang betul-betul merasa kesulitan gitu ya. Baik ya. Dari segi itu saya sudah menangkap dari pembicaraan awal, kemudian pas ke sini, kemudian perlu sharing saya ya tentang masalah anak-anak yang mengalami kesulitan. Nah, jadi tujuan awalnya apa sih? Kemudian sharing ke saya itu untuk apa? Ya seperti yang tadi saya bicarakan, mengapa harus kepada Pak Anwar? Ya. Karena saya merasa bahwa Pak Anwar lebih berpengalaman dalam menguasai materi-materi pembelajaran di kelas 6. Karena Pak Anwar memang sebelumnya sudah beberapa tahun memegang kelas 6 begitu. Jadi sebelum guru yang lain ya pasti saya akan menghubungi Pak Anwar terlebih dahulu gitu. Apalagi untuk bagaimana menyikapi tentang materi ini, ya pasti tentulah Pak Anwar pasti lebih memahami akan hal ini. Ya, baik sekali ya. Jadi maksud Budian ini ke saya sharing dengan tujuan tersebut, yaitu tujuannya bagaimana cara menghadapi anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran masalah bilangan bulat tersebut. Nah, sebelum ke sana, apakah anak-anak itu tersebut di sana kompak dalam melaksanakan pembelajaran? Nah, memang justru itu mungkin ya dalam motivasi belajar itu menjadi tugas kita setiap saat ya. Untuk membangun motivasi belajar bukan hanya di materi pembelajaran bilangan bulat saja, karena kalau motivasi ya semua kan memang motivasi itu harus dibangun oleh guru gitu. Memang itu juga ya tentu menjadi masalah yang berkelanjutan ya sebagai guru untuk membangun bagaimana masalah motivasi belajar anak. Jadi memang terlihat anak memang belum muncul ya kekompakannya. Ya, mungkin sekarang juga saya melihat ini kan di awal-awal pembelajaran ya, jadi di awal masuk mungkin anak baru menyesuaikan. Kemarin dari kelas 5 mereka naik ke kelas 6. Mungkin dengan menghadapi guru yang berbeda, guru yang baru, mungkin anak-anak sedikit menyesuaikan dengan gaya belajar gurunya tersebut, mungkin saja seperti itu. Tapi saya yakin lah untuk Budian sendiri paham, memahami karakteristik tentang anak-anak, memahami karakteristik pendidikan anak-anak ya. Namun sebelumnya ada hal yang Budian ketahui sebelumnya. Apa hal-hal tersebut sampai Budian, misalnya Budian mengidentifikasi apa permasalahan apa saja yang menjadi masalah tersebut? Iya, jadi yang perlu menjadi permasalahan itu anak itu ketika diberikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat, anak itu merasa kesulitan gitu. Padahal sebetulnya konsep bilangan bulat itu tidak jauh dari lingkungan mereka ya. Sebetulnya memang setiap hari juga selalu ditemui. Tapi mengapa gitu ketika loncat ke materi pembelajaran sepertinya tidak ada hubungannya gitu ya. Padahal bilangan bulat itu bisa saja dengan suhu ruangan atau punya lemari pendingin itu kan ya seperti lemari es itu kan sama saja kan dengan konsep bilangan bulat ya, atau ketinggian suatu permukaan atau ya permukaan laut dan kedalaman laut. Sebetulnya hal-hal seperti itu ya sama kan. Baik. Kemudian tadi mengetahui hal apa saja yang menjadi. Nah, itu faktor apa yang menyebabkan tersebut? Ya, mungkinlah Budian selama ini sudah menggali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut. Iya, kan begini ya Pak Mas, seperti yang kita rasakan ya, saat ini memang kondisi pembelajaran kita itu sekarang itu menghambat, mungkin tidak dengan total pandemi ya. Jadi kan apalagi kalau usia SD itu harusnya pembelajaran itu kan dilaksanakan dengan contextual teaching and learning gitu ya. Betul. Jadi anak itu memang harus bisa mengamati langsung ya dengan panca indera mereka, dan untuk saat ini mungkin langkah-langkah seperti itu anak-anak tidak bisa mengalaminya, dan pastilah secara logika juga
tujuan pembelajaran juga susah untuk dicapai ya. Kalau misalkan langkah-langkahnya, langkah ilmiahnya juga pembelajaran anak itu memang tidak dilalui seperti itu. Seperti itu memang kesulitannya gitu. Ya. Jadi kesulitannya yang pertama kemudian tadi mengungkapkan bahwa di dalam faktor dalam juga ada, di faktor luar juga ada ya. Jadi faktor dalam tadi adalah ketika anak sulit konsentrasi tentang permasalahan tersebut. Yang kedua mungkin dari masalah pandemi sekarang ini ya seperti itu. Ya eksternalnya seperti itu. Nah, hal apa yang paling mendasar mengapa anak itu sulit memahami tentang pemahaman bilangan bulat yang paling tidak bisa memahami dari bilangan bulat. Iya, dia itu apalagi dalam operasi hitung ya. Padahal konsepnya itu dari awal, misalkan kalau di garis bilangan kita kan sudah mempelajari ya, misalkan dari 0 ke kiri itu kan semakin berkurang gitu ya, semakin minus. Kalau dari 0 ke kanan itu semakin bertambah. Tapi kalau diaplikasikan ke materi operasi bilangan bulat, misalkan pengurangan dan penjumlahan, tetap anak belum memahaminya seperti itu. Jadi ya tetap guru ini merasa kesulitan, ini bagaimana ini caranya gitu supaya bisa paham betul. Ya. Jadi sekarang Bu Dian sudah mengetahui sebabnya seperti apa anak mengalami kesulitan pemahaman seperti itu. Bagus sekali ya tadi apa yang sudah Bu Dian utarakan, komitmennya bagus sekali. Ada lagi yang bisa diutarakan oleh Bu Dian dalam komitmennya, mungkin ada lagi dari komitmen yang akan dilaksanakan. Ya, komitmen saya sebagai guru bahwa saya akan terus ya melakukan pembinaan khususnya kepada anak yang mengalami kesulitan pembelajaran khususnya dalam materi bilangan bulat sampai anak itu paham dan sampai tuntas ya, tuntas memahami tentang materi. Itu menjadi komitmen saya. Bagus sekali ya Bu Dian. Nah, kira-kira kan dari rencana, dari tujuan awal ke sini, dari identifikasi permasalahannya tadi yang dihadapi oleh Bu Dian sampai rencana dan tindak lanjut. Gimana sih perasaan Bu Dian sekarang setelah sharing dengan saya? Ya, alhamdulillah setelah sharing dengan Pak Anwar, sedikit-sedikit mungkin saya menemukan titik terang ya bagaimana permasalahan kita sebagai guru dalam memberikan pembelajaran pada anak itu memecahkannya seperti apa. Jadi saya merasa lebih tenang atau lega mungkin ya seperti itu karena akan melaksanakan rencana tersebut ya. Kita sudah membagikan tercurahkan ya sharing ya, itulah gunanya kita saling berbagi, saling bertanya tentang masalah pendidikan. Ini kan merupakan bagian dari kita berdiskusi untuk memajukan pendidikan terutama pendidikan di Indonesia seperti itu kemudian. Mungkin pendidikan kita sekarang lebih berkembang, insya Allah nanti ke depannya lebih maju lagi. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, untuk sementara ini mungkin cukup. Sekian, lain waktu mungkin Pak Anwar jangan. Sudah puas? Jangan sobat, insya Allah puas. Alhamdulillah ya, mungkin tetap semangat ya, mudah-mudahan Bu Dian menemukan jalan keluar dalam sama-sama. Kita semua juga sama-sama. Amin. Ya mungkin Pak Anwar, mohon maaf nih mengganggu sedang mengerjakan sesuatu mungkin. Iya, nggak apa-apa, nggak waktu luangnya banyak ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, bagus sekali ya tadi rencananya. Namun sebelumnya apa sih ya rencana konkret yang akan dilakukan dan teknisnya yang akan dilakukan oleh Bu Dian dalam pembelajaran siswa memahami bilangan bulat tersebut? Ya mungkin ada rencana teknisnya seperti apa? Ya mungkin di saat ini
pembelajaran teknis dan kontekstual sangat sulit dilaksanakan di sekolah. Tapi apapun itu kita memang harus berjuang ya supaya pembelajaran tetap terlaksana. Ya saya akan mengajarkan itu secara luring, dan di sana mungkin saya akan mengajak mereka ke sebuah ruangan yang agak luas ya. Jadi di sana saya mungkin menggunakan metode bermain peran atau role play ya. Bagus sekali. Ya, jadi anak itu mungkin saya suruh dia berjajar secara horizontal, dan kemudian di sana ditentukan siapa yang posisi titik nol di tengah-tengah, mungkin siapa gitu ya. Kemudian semakin berjajar ke kiri anak-anak itu, gitu berarti di tandanya itu negatif ya. Semakin anak yang berjajar ke kanan mungkin itu tandanya positif, mungkin seperti itu. Jadi anak akan mengalami, oh ternyata bilangan bulat itu seperti ini gitu. Jadi dirasakan secara kontekstual ya. Jadi bukan hanya kita ekspositori aja, celana saja. Mungkin seperti itu ya rencana saya. Ya. Baik, bagus sekali rencananya ya. Kapan akan dilaksanakan oleh Bu Dian? Kapan pelaksanaannya? Itu ya mungkin akan secepatnya, karena memang pembelajaran kan harus berjalan. Betul. Ya terus ya, tidak akan terhambat karena mungkin beberapa minggu lagi kita harus menginjak ke materi selanjutnya. Pasti akan segera dilaksanakan gitu. Ya, bagus sekali ya. Itu ya, jadi yang diharapkan oleh Bu Dian seperti itu. Mudah-mudahan rencananya bisa tercapai ya. Ya. Terus kalau misalnya tentang rencana tersebut, nah akan dilaksanakan kan oleh Bu Dian. Nah, komitmen Bu Dian dalam pembelajaran itu seperti apa sih? Misalnya rencananya seperti ini, nanti teknisnya seperti ini. Apa komitmen yang akan dilakukan oleh Bu Dian? Ya, kalau komitmen saya dan sebagai guru akan terus melaksanakan pembelajaran walaupun seperti apa kondisi kita yang hadapi mungkin ya. Sesulit apapun tetap pembelajaran harus dilaksanakan, entah itu secara luar jaringan atau dalam jaringan mungkin kalau memadai gitu. Jadi harus disesuaikan dengan latar belakang siswa juga ya. Kita tinggal itu kemampuannya seperti apa metode pembelajaran seperti itu. Ya, baik Bu Dian. Tadi kan Bu Dian mengutarakan identifikasi masalahnya seperti apa, anak mengalami kesulitan dalam memahami bilangan bulat seperti itu ya. Nah, sekarang kira-kira rencana Bu Dian menghadapi permasalahan anak yang mengalami kesulitan dalam memahami bilangan bulat seperti apa? Mungkin punya rencana ya, mungkin ada benar rencana yang akan dilakukan oleh Bu Dian dalam pembelajaran, mungkin dalam keseharian di kelas, gimana yang akan dilakukan oleh Bu Dian? Ya, kalau misalkan kita hubungannya dengan kondisi yang sulit ya, pandemi saat ini, rencananya ya mungkin pembelajaran tetap ya harus terlaksanakan apapun kondisinya. Jadi saya akan berencana untuk bola gitu ya. Jadi saya akan mengunjungi lokasi anak itu di mana ya tempatnya. Jadi saya akan di sana akan melakukan pembelajaran atau namanya apa? Pembelajaran luar jaringan ya. Luring ya. Atau luring seperti itu. Dan juga mungkin di sana setelah itu saya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya dan menggunakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak mereka, karena memang sejatinya bahwa pembelajaran itu bukan tanggung jawab guru saja. Di sini kan ada keterlibatan orang tua yang lebih besar, apalagi saat pandemi sekarang ini jelas orang tua itu lebih besar bertanggung jawab dengan keberhasilan pembelajaran anak. Baik ya, saya paham ya, sudah menangkap apa yang akan direncanakan ke depannya seperti apa. Namun rencana nyatanya mengenai permasalahan anak kurang memahami bilangan bulat, materi tersebut seperti apa sih? Ya rencananya ya jadi saya itu akan memberikan pembelajaran secara luar jaringan. Ya kan tadi Bu Dian mengatakan tidak memahami masalah bilangan bulat. Nah, bagaimana rencananya